Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Taurus, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan September 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang mari sampaikan di sini ya. Oke, ini dia set. Ada energi dari King of Pentacles reverse, ada kemudian Queen of Swords reverse, ada Five of Wands reverse, kemudian ada Seven of Pentacles reverse lagi, dan kemudian di situ ada energi dari The Moon reverse lagi. Ada energi dari The Star reverse, kemudian ada energi dari Judgment reverse. Berikut di situ ada energi dari Nine of Swords dan kemudian di sana ada energi dari Eight of Swords. Untunglah di sini ada satu kartu yang tegak ya. Kalau ini terbalik semua udah pasti Mari akan repot lagi nih shuffle kartunya ya. Gitu ya. Oke lah, baik. Jadi kalau Mari lihat keadaan hubungan ini tuh sangat tidak baik-baik saja. Gitu ya. Hubungan saat ini tuh hubungan yang bikin kamu jadi ini ya sangat amat terusik ya, kamu sangat amat terganggu di sini. Semacam otaknya kamu itu ya, pikirannya kamu itu tuh dibajak gitu loh ya, dibajak sama si seseorang ini, gitu ya. Jadi kamu lagi dihantui oleh kenegatifan, ketakutan, kecemasan, keresahan, kemarahan, gitu ya. Katakanlah yang negatif-negatif. Mari lihat di sini tuh sedang kamu alami, itu ya. Jadi kamu macam ketemu sama akhir dari kehidupan bahagia, seolah-olahnya begitu ya. Suram banget hidup ini, gitu loh ya. Dan kamu bisa stuck gitu, kamu bisa kayak nggak tahu gitu ya. Baiknya kamu harus melakukan apa untuk menyikapi keadaan ini. Nggak tahu, padahal tentu kamu kayak yang aku nggak mau begini situasinya aku gitu ya, sebab ini kan bukan situasi yang enak ya, namanya hal-hal yang negatif gitu ya. Aku nggak mau begini, aku nggak mau begini itu ya, aku nggak sanggup lagi, aku nggak kuat punya pemikiran seperti ini, dihantui oleh perasaan yang seperti ini gitu loh ya. Jadi kayak kamu ingin merdeka tapi kamu nggak tahu memerdekakan dirinya kamu ini ya seperti apa. Itu masih berkabut gitu loh, pemikirannya kamu berkabut itu ya. Kamu tahu kamu lagi tersiksa dan kamu tidak mau sesungguhnya menyerah dalam ketersiksaan ini, tapi jalan keluarnya seperti apa ini yang masih belum bisa kamu temukan. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak sangat kecewa berat lah kamu ya dengan kondisinya kalian. Jadi dia adalah orang yang saat ini tuh sangat amat berhasil untuk mengkacaukan hidupnya kamu. Gitu ya. Sikap lakunya dia membuat kamu merasa sangat tertekan. Itu loh. Jadi kalau boleh dikatakan kamu lagi stres, ya stres. Atau kamu bisa juga ini dikatakan sudah jatuh ke depresi. Itulah pokoknya adalah yang terjadi memang ada terjadi secara fakta ya dalam hubungan kalian gitu. Dan fakta ini tuh adalah fakta yang sesungguhnya ingin kamu tolak gitu ya. Tidak bisa kamu untuk terima. Jadi akhirnya penderitaannya kamu jadi bertambah besar ya. Jadi kayak bertambah banyak gitu loh ya. Mungkin saja kamu memang kayak aku harus berpisah dari dia. Aku harus rela untuk melepaskan dia. Ada beberapa seperti itu. Atau ada beberapa kamunya ini tuh sangat ini ya. Dia ngedeketin kamu tapi kamunya nggak mau gitu loh.
Ya, ada dua di sini. Apakah kamu yang sesungguhnya ingin dengan dia, tapi kamu melihat dianya macam yang tidak sefrekuensi dengan kamu, gitu ya. Sepertinya dia ini tuh, walaupun kamu ingin bersama, tapi kok kayaknya kemampuannya dia untuk bersama dengan kamu sangat amat rendah, gitu ya. Atau ya tadi, dianya aja yang mau ngedeketin kamu, tapi kamunya enggak, gitu loh, ya. Kamu sangat amat terusik dengan si seseorang ini. Kamu nggak suka dengan caranya dia untuk nge-PDKT-in kamu, untuk ngedeketin kamu, ya, untuk caranya dia menjalani kehidupan pacaran ataupun rumah tangga dengan kamu. Kok dia nggak bisa gitu loh, ya, nggak bisa. Itu yang akhirnya bikin kamunya jadi kayak nggak nyaman banget dengan seseorang ini. Itu ya, maunya kamu ya dia sadar diri aja dan kemudian dia pergi gitu loh. Jangan ganggu, ya, jangan ganggu kamu lagi. Atau berubah, antara dua itu, berubah cara dia berinteraksi sama kamu. Jangan dia pakai stylenya dia yang selama ini, karena udah tentu stylenya dia itu tuh nggak cocok sekali dengan kamu, nggak cocok. Misalnya dia pemarah, kamu kan nggak betah ya dimarahin terus, itu ya. Kamu dicurigain terus, kamu difitnah, dituduh yang aneh-aneh, gitu ya. Tuntutannya dia seabrek-abrek sama kamu, gitu ya. Atau mungkin kamu kayak yang mengalami perselingkuhan berkali-kali. Dia kalau nggak ngajak ribut kamu kok macam dia nggak senang. Lah, ya bagaimana kamunya bisa betah dengan seseorang yang seperti itu, gitu ya. Bahagianya kagak, menderitanya ya enggak lah mau kamu, kayak gitu ya. Nah, di sana. Jadi energi seseorang ini tuh pokoknya tidak sefrekuensi dengan kamu, dan itulah yang membuat kamu jatuh dalam belenggu ya, dalam belenggu ketidakbahagiaan untuk di saat ini. Gitu loh. Jadi antara dua itu ya, yang manapun dia, apakah kamu yang ditolak ataukah dia yang ingin kamu tolak gitu ya. Tapi intinya dengan seseorang ini seperti musibah gitu ya. Mimpi buruk lah. Mimpi buruk seseorang ini tuh ke kamu. Mimpi buruk kamunya menghadapi si seseorang ini. Itu loh ya. Kok nggak ada bener-benernya ya. Kok nggak ada bagus-bagusnya. Ini satu makhluk ya di matanya kamu, itu loh ya. Dan ya memang kalau melihat seseorang ini udah tepat lah, udah kayak bukan tepat sih ya, wajar lah gitu ya, wajar banget lah kamu sedang mengalami peristiwa depresi ataupun stres seperti ini, karena energi orang ini kalau mari lihat energi seseorang yang kayaknya ini kayaknya gini ya. Memang dia nyarinya ke kamu itu tuh mari lihat supaya kamu mengizinkan dia bersenang-senang atas hubungan, bersenang-senang atas hubungan kalian ataupun atas kehidupan pribadinya dia, tanpa dia mempertimbangkan tentang posisi kondisi keadaannya kamu, gitu loh ya. Di sana. Jadi kayak misalnya ya, kamu sebenarnya mau dia pergi dari kamu, iya wajar, sebab dia tidak ada kontribusi positif ke kamu ya. Adapun di situ kontribusinya dia, tapi kontribusinya dia itu tuh tidak gratis ya, bayarannya itu tuh bayaran yang sangat amat mahal. Di sana ya, sangat amat mahal. Konsekuensinya sangat cukup berat lah untuk kamu tanggung konsekuensinya, itu ya, di sana. Atau memang kalau kamu yang sedang ngarep sama dia,
Kalau Mari lihat seseorang ini sih lebih dianya itu tuh menawarkan ke kamu, udahlah kita temenan aja lah, gitu ya. Kita partner untuk happy aja, gitu loh ya. Jadi kayak nggak usah ada yang istimewa di antara kita, gitu ya. Jadi Mari bilang seseorang ini tuh dia sudah punya keputusan memang ya. Apakah itu keputusan ngedeketin kamu ataupun justru keputusan untuk tidak menerima kamu ya. Keputusan untuk menjauh dari kamu, tidak menerima kamu, sebatas bersahabat saja dengan kamu, ataupun dia punya keputusan walaupun dia belum maksimal sebagai kandidat asmaranya kamu gitu ya, tapi dia sudah terlanjur memilih aku dengan Taurus. Nah, seperti itu ya di sana. Dan kok kayaknya keinginan yang seperti ini semacam tidak bisa diganggu gugat gitu lah ya. Jadi kalau kamu udahlah maunya dia pergi aja, nggak mau nih pergi, belum mau pergi, belum gitu ya. Setidaknya di awal bulan ya, awal bulan September ini tuh masih belum mau di sana. Kamu ya sabar-sabar aja lah, tunggu beberapa masa lagi, mungkin kayak sekitar 2-3 minggu lagi gitu ya, baru dia akan berhenti dengan segala macam jurusnya dia untuk ngedeketin kamu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya seseorang ini sesungguhnya kamu harapkan untuk sebagai partnernya kamu, sebagai orang yang hadir dalam hidupnya kamu di urusan cinta-cintaan. Nah, kalau untuk urusan yang seperti itu tuh kok kayaknya dia ya, walaupun kamu tunggu 2-3 minggu berikutnya, untuk sementara waktu ini tuh dia memang lebih memilih ya udahlah gini aja lah gitu loh ya. Gini aja, nggak usah ada yang berubah gitu loh ya. Kita temenan aja atau kita kenalan aja batasannya. Nggak usah ke yang pacaran-pacaran. Nah, seperti itu dia ya. Jadi kamu ini tuh di mata orang yang kamu harapkan ya, misalnya dia orang yang kamu harapkan, di matanya dia ya dia belum siap gitu. Kalau Mari nampak ya, dia belum siap untuk punya komitmen dengan siapapun, terutama dengan kamu. Itu loh ya. Jadi dia ini kayak yang orang tahu diri lah. Ya aku belum siap gitu loh. Aku belum siap. Aku belum kayak macam ada dia ini unfinished business ini loh. Dari kisah masa lalunya dia. Jadi bagaimana dianya itu tuh bisa menerima kehadiran asmara baru. Sementara asmaranya dia yang kemarin hari belum selesai tuntas. Gitu loh. Ya. Jadi kalau Mari bilang di sini tuh entah misalnya kamu stres, apa aku tidak layak, apa aku terlalu jelek, apa aku ndak kaya, apa aku di sini tuh malu-maluin kalau dipilih jadi pacarnya dia. Ndak usah salah-salahkan dirinya kamu, ndak usah. Ndak ada gunanya karena bukan itu alasan kenapa dia tidak menerima kamu. Ya, sebab karena dia ya belum selesai gitu loh sama kasus asmaranya dia kemarin hari gitu ya, masih ada ya namanya unfinished business, gimana tuh. Terus ngapain juga kamunya kayak menilai negatif tentang dirinya kamu sendiri gitu ya, memaksakan satu hubungan di mana salah seorangnya belum ready, itu tuh hanya akan mendatangkan mimpi buruk lebih jauh lagi tuh untuk kita alami. Ya mendingan dia baguslah kayak gini ya, dia jujur gitu ya, dia belum memberikan kesempatan kepada kamu, dia masih menolak kamu gitu ya, dia masih hanya kayak sebatas, ini pasti kan kamu bisa lihat ya, oh ini orang hanya mau berteman biasa aja, oh dia hanya mau cukup sebatas rekan kerja aja gitu ya. Ya udah terima aja dulu.
terima aja dulu tawarannya dia yang seperti itu ke kamu, gitu ya. Nggak usah dulu kamu kayak yang menganggap ini adalah hal yang dia adalah hal yang mesti untuk kamu miliki, gitu ya. Nah di sana. Jadi ya pokoknya mari turut berempati lah ya dengan kamu, sebab ini memang sakit banget ya, tertekan banget gitu ya kondisinya kamu. Semogalah segera kamu bisa sembuh ya, kamu bisa healing gitu ya. Yang tadi tertekan karena dia ada, disabarin aja ya. Yang tertekan karena dia ada ya, dia yang selalu ngotot untuk ngedeketin kamu tapi justru bikin kamu jadi ketakutan gitu ya. Tunggu 2-3 minggu lagi paling lama. Setelah itu selesai energi menyakiti dari dia untuk kamu, gitulah ya. Nah jadi kalau melihat ya inilah bagian dari pengalamannya kamu gitu kan. Biar lebih berwarna aja hidupnya kamu kan Taurus gitu loh. Jadi bukan hanya kayak manisnya doang gitu loh, tapi rasa pengalaman dengan merasain katakan di semua itu tuh, atau salah satu di antara semua yang negatif-negatif itu, untuk bisa juga mewarnai hidupnya kamu. Jadi kan katanya sih ya, katanya orang-orang bijak itu kan ya, luka adalah guru ya, guru terhebat gitu ya, guru terbaik gitu kan, guru terbaik untuk kedewasaannya kita gitu ya. Ya udah, lagi berguru ya bergurulah baik-baik, jadi muridlah baik-baik ya. Oke, aduh sorry ya, mari ketawa di sini ya. Oke. Mari bukan mengetawain kamu, tapi mengetawain tentang kok bisa-bisanya ya ada guru dalam pengalaman itu tuh yang pahit ya. Maunya guru itu tuh datangin yang manis-manis gitu ya kan, yang indah-indah gitu ya, yang menyenangkan gitu. Ngapain belajar dari hal yang sulit gitu ya, kalau maunya kita gitu ya, maunya ego manusia yang pengen bersenang-senang ini ya, gitu. Tapi kok jadi yang datang seperti seolah-olah sepetnya doang. Apa ini pelajaran apa ini, pasti gitu kita kan. Enggak mau aku belajar, mendingan bego aja dah daripada belajar dengan rasa sakit gitu ya kan. Oke, baik Taurus. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, Aquarius, kemudian Gemini, ada energi dari Pisces, hadir energi dari Cancer di sini, Leo hadir, Virgo ada, dan Libra masuk untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.